Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malang Kurniawan, kelas Akidah Filsafat 5A, ingin menjelaskan tentang biografi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan di Middlesbrough, sebuah kota yang kecil berjarak 25 km dari London. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April 1558. Ketika ia dilahirkan, armada Spanyol sedang menyerbu Inggris. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta di Westport, bagian di Middlesbrough. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh pamannya. Pada tahun 1603 sampai 1608, Hobbes belajar di Morgan Hall, Oxford pada usia 14 tahun. Menurut kesaksian pribadi, Hobbes itu tidak menyukai pelajaran fisika, logika Aristoteles atau menyangkal. Ia terlebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Karena itulah astronomi yang dipelajari adalah bidang sains yang mendapat perhatian dari Hobbes dan terus digeluti oleh Hobbes. Selanjutnya tentang pemikiran Thomas Hobbes. Hobbes dikenal dengan seorang perintis kemandirian filsafat. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disusupi gagasan religius. Hobbes menegaskan dalam pemikirannya bahwa objek filsafat adalah objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tidak dapat berubah seperti Allah atau Tuhan, dan substansi yang dapat diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hobbes menyatakan dalam bukunya bahwa filsafat harus membatasi daripada masalah-masalah kontrol yang dialami. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes menyatakan hanya ada 4 bidang dalam filsafat, yakni geometri, fisika, etika, refleksi, dan politik. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Sebagai filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat, tentang menggambarkan fakta-fakta itu. Di dalam pengamatan yang disajikan, fakta-fakta yang dikenal dengan bentuk pengertian-pengertian yang ada dalam kesadaran kita. Sasaran ini dihasilkan dengan perantaraan pengertian-pengertian ruang waktu yang meliputi ruang dan waktu, dan gerak diamati benda-benda yang bergerak. Menurut Hobbes, tidak semua diamati pada benda-benda itu adalah nyata, tetapi benar nyata adalah gerak dari bagian benda-benda itu sendiri. Segala gejala benda yang menunjukkan sifat benda itu ternyata hanya perasaan yang ada di pengamatan saja. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, hukumnya sesuai dengan hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Dunia adalah keseluruhan sebab akibat, termasuk situasi kesadaran kita. Sebagai penganut empirisme, pengenalan atau pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman adalah awal dan segala pengetahuan. Juga awal pengetahuan tentang asas yang diperoleh ditentukan oleh pengalaman itu sendiri. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Dengan demikian, hanya pengalamanlah menurut Hobbes memberi jaminan kepastian. Berbeda dengan kaum rasionalis, Hobbes memandang bahwa pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanis semata-mata. Ketika melakukan proses penjumlahan dan penggunaan, misalnya pengalaman dan akal mewujudkan, hanya dimaksud pengalaman adalah keseluruhan atau totalis. Pengamatan yang disimpan adalah ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan masa depan sesuai dengan apa yang diamati sesuai masa lalu. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.